Terima kasih guruku telah hadir kembali. Baik, kita lanjutkan. Lihat ujung ayat keempat ini. Akhir ayat ada kalimat wabil akhirati hum yuqinun, artinya dan mereka yakin akan akhirat. Secara kiasan, jika kita sudah yakin pada Al-Quran yang ada di depan mata, maka logikanya kita baru sampai mana? Logikanya kita harus jauh lebih yakin pada janji Allah tentang akhirat yang merupakan konsekuensi dari ajaran kitab tersebut. Oh, saya paham. Jadi iman ini satu paket ya, dari masa terdahulu, masa kini dengan Al-Quran, sampai masa depan menuju akhirat. Lanjutkan guru, saya masih haus akan ilmu yang menjadikan saya beriman dan bertakwa. Baik muridku, aku akan terus membimbingmu. Itulah yang membuat hati seorang mukmin itu kokoh, sehingga ia tahu dari mana ia berasal, dan dia mengerti kemana ia akan pergi. Ayat keempat dari surah Al-Baqarah merupakan kelanjutan dari kriteria orang-orang yang bertakwa atau muttaqin. Jika ayat sebelumnya membahas iman kepada yang gaib dan ibadah badaniyah, ayat ini menekankan pada keimanan terhadap wahyu Allah. Maka ayat ini menekankan pada keimanan terhadap wahyu-wahyu Allah dan bertolak ukur kepada Al-Quran. Tafsir Al-Baqarah ayat keempat ini sebaiknya sering banyaklah bertanya kepada para guru, para ulama ahlinya Al-Quran. Jangan cuma di sini aja ya nak, semua ilmu pengetahuan coba kembali sharing kepada ahlinya. Baik, kita akhiri dulu sesi ini ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil akhirati hum yuqinun merupakan bagian dari rangkaian sifatnya orang bertakwa atau muttaqin. Surah Al-Baqarah ayat keempat secara harfiah artinya dan terhadap hari akhirat mereka yakin. Penjelasan mendalam mengenai makna dan hikmah di balik ayat tersebut. Makna yuqinun dalam bahasa Arab yakin atau keyakinan mesti berada di level yang lebih tinggi daripada sekedar tahu atau mempercayai. Tentunya ahli tafsir menjelaskan bahwa keyakinan ini harus mencakup kepercayaan yang penuh, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati mengenai adanya kehidupan setelah mati. Ilmu yakin bukan sekedar ikut-ikutan, melainkan keyakinan yang didasari dari lubuk hati yang terdalam, hidayah dan bukti-bukti yang nyata dari wahyu Allah. Terus mengapa akhirat disebut secara khusus? Meskipun akhirat termasuk bagian dari perkara yang gaib, akan disebutkan di ayat yang ketiga tadi. Allah menyebutkan kembali secara spesifik di akhir sifatnya muttaqin. Tentunya hal ini dikarenakan sebagai penentu perilaku yang berkeyakinan pada hari akhir adalah penggerak utama moral manusia, benteng untuk tindakan, remnya untuk perlakuan yang akan dia lakukan. Sebagai seorang muttaqin, dia tahu tentang yaumul hisab, maka jelas dia akan berhati-hati dengan tindakannya.